dampaknya dia jadi kurang perhatian ya. Kurang perhatian itu dari masyarakat sosial. Jadi di rumah diiyakan, nanti ketika di sekolah gurunya nggak ngereken sedikit, nggak ke dia sedikit tuh sudah ngamuk. Pokoknya dia terus lah, dia yang paling utama gitu. Manja, kurang mandiri, tidak patuh, agresif ya. Agresif karena terbiasa untuk dapat semuanya, akhirnya ketika tidak dapat ngamuk. Mau menang sendiri ya. Itu terlihat dari kecil dan nanti ketika remaja akan bertambah parah. Ketika dewasa, kuliah mungkin dia akan selalu konflik sama temennya karena kurang toleransi, nggak bisa nego gitu ya. Karena terbiasa untuk selalu dipenuhi keinginannya, namun kurang arahan. Nah, anak dengan pola asuh permisif juga menghasilkan anak-anak yang kurang disiplin dan tidak menghargai orang lain. Kemungkinan juga akan bermasalah pada perilaku moral di masyarakat. Nah, terus yang kedua ada pola asuh otoriter. Jadi pola asuh otoriter ini cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti. Jadi yang A ya A, B ya B gitu ya. Disertai dengan ancaman-ancaman ya. Jadi nggak mau tahu dengan kondisi anak. Kalau kayak gini, nah itu otoriter. Anaknya belum sempat mengutarakan kenapa dia menggambar di tempat ini tidak di sini gitu ya. Nah, orang tuanya cirinya cenderung memaksa, memerintah, menghukum ketika anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh si beliau ya, tidak orang tua gitu. Jadi dia tidak segan menghukum anak. Bahkan ketika anak tidak mau, dia mungkin masih menggambar nih, cuman disuruh anak ke warung gitu misalkan, belikan mama ini. Karena dia masih menggambar, mungkin itu tugas sekolahnya, akhirnya langsung dihukum. Orang tua tipe otoriter itu tidak mengenal kompromi dan negosiasi ya. Jadi tidak diajarkan sejak dini bahwa kalau mau begini maka kamu harus begini, kalau kamu mau ini maka kamu harus begini dulu loh. Itu tidak diajarkan. Dan komunikasi bersifat satu arah, instruksi terus tanpa anaknya tanya kenapa sih Ma nggak boleh, kenapa saya harus begitu. Kan kadang anak suka tanya ya, sampai bundanya capek ya menjawab gitu ya. Tapi itu bagus loh, berarti dia kritis. Dia pengen tahu kenapa sih saya harus begini bun gitu. Nah terus orang tua otoriter itu dia tidak perlu mendengarkan anaknya mau respon apa, dia nggak mau tahu. Pokoknya ya begini, kuliah ya harus jurusan ini, nanti nggak mau tahu susah kah, jungkir balik kah, pokoknya kamu jurusan ini. Nah itu tipe orang tua otoriter. Oke, dampaknya seperti apa? Jadi karakter anak yang terbentuk nanti akan jadi penakut. Dia akan penakut, pendiam, tertutup. Ya, dia tidak punya inisiatif karena biasanya selalu diarahkan. Harus kamu pakai baju yang ini. Bahkan untuk hal-hal yang kecil. Baju yang ini, warna ini, celananya ini. Nanti ketika dia besar, dia mau apa aja dia bingung. Karena kebiasaan harus ini, harus itu. Nanti ketika dia besar, terserah deh nak mau pilih apa gitu, bingung dia. Karena dari kecil terbiasa kamu gini gitu. Ya, jadi dia pemalu, tidak percaya diri, minderan juga. Dia takut untuk mencoba hal baru. Itu efeknya. Nah, tapi di satu sisi anak-anak dengan pola asuh otoriter juga berpotensi untuk melanggar norma dan mengembangkan sikap menentang atau conduct disorder namanya. Jadi suka melawan, agresif, itu bisa jadi di rumah terlalu dimarahi. Di rumah terlalu dimarahi, dikekang. Ketika dia di sosial, dia kayak bebas ya. Akhirnya wah, anak orang di ini temennya gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Terus pola asuh yang ketiga itu pola asuh demokratis. Nah, jadi pola asuh ini memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak ragu-ragu mengarahkan mereka. Jadi diarahkan ya. Cirinya, orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakan pada rasio dan pemikiran-pemikiran. Jadi dipikirkan dulu nih, kalau saya mengginikan si anak nih, efeknya apa ya? Apakah dia akan nanti terlalu takut atau terlalu bebas gitu. Bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak mengharapkan yang berlebihan.
saya mau anak saya selalu ranking 1 nih, padahal mungkin gak selalu akademik kelebihannya dia, bisa jadi dia sukanya menggambar, atau dia ada bakat apa gitu ya. Terus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Dan pendekatannya kepada anak bersifat terbuka. Dari hal kecil ya Bun, kalau anak-anak usia TK, PAUD gitu ya, dia mau pakai baju apa, kalau misalkan dia mau pakai baju pink, nggak apa-apa. Jangan nanti mamanya mau matching kuning aja nak hari ini gitu. Ya, itu hal kecil ya, itu hal kecil terkait dia maunya apa gitu. Ditanyain dia mau pakai jilbab apa misalkan, maunya yang kuning aja, kata mamanya pakai merah hari ini, merah aja nak kita hari ini. Nah itu hal kecil, kita menghargai keputusan anak, dia maunya hari ini baju itu gitu. Selama kan masih bagus, tidak kumal mungkin, nah jadi lebih arah ke situ. Tapi kalau pemilihan warna dan model mungkin nggak apa-apa. Nah, orang tua dengan pola asuh demokratis juga diharapkan mampu mengarahkan dan memegang kendali dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, kalau mau makan es krim maka harus makannya dengan baik, duduk gitu. Atau penggunaan gadget sesuai jadwal. Kalau 1 jam, berarti 1 jam. Udah 1 jam nggak boleh lagi gitu. Ya, jangan dikit lagi mah. Boleh, apalagi nanti ada neneknya, biar aja Pang diberi HP jar neneknya ya. Nah itu ya musuh bunda-bunda ya. Sebenarnya itu perlu dijelaskan aja ya dengan ibu atau mertua gitu ya. Jadi bahwa kita punya aturan dan anak kita harapannya adalah mengikuti aturan yang telah kita buat. Nah efeknya jika orang tua menerapkan pola asuh demokratis ya, jadi anak akan lebih ceria. Karena dia merasa dihargai, dia ditanyain maunya apa, kita makan apa, mau kemana gitu. Terus dia akan percaya diri ya, karena dihargai nih. Kalau saya mau pakai baju yang ini, bunda saya akan bagus, pintar gitu. Terus dia juga akan terbuka sama orang tuanya nanti, dia akan cerita sama mamanya ketika dia remaja. Terus pada fase remaja juga dia tidak akan mudah stres dan depresi ya. Kadang ada anak remaja karena tertutup, tidak dekat dengan orang tua, maka dia akan lebih mudah stres, nggak mau sekolah, bingung mau ngapain ya. Terus minat sosialnya bagus, suka ketemu orang baru, suka kemana aja. Untuk anak-anak yang dengan pola asuh demokratis. Terus ya, setiap anak itu akan mengalami perasaan emosional, itu wajar. Dia akan sedih, marah, kecewa. Jadi tidak mungkin anak kita tidak marah atau nangis, itu tidak mungkin. Tapi bagaimana respon kita mengarahkan menjadi positif. Misalkan ya, dia harus paham, oh kamu marah karena mama gak kasih kamu ini gitu. Jadi dia harus paham kenapa perasaan itu ada. Dia marah kenapa, dia sedih kenapa, dia nangis kenapa gitu. Ya, jadi nggak apa-apa anak nangis itu. Cuman perlu diperhatikan adalah ketika mungkin dia akan guling-guling tantrum. Di mana tempatnya dia tantrum? Apakah di aspal? Otomatis kan membahayakan. Tuh, jadi langsung dipeluk, dijelaskan kenapa tidak boleh. Oke, target kita dari pola asuh yang baik adalah kemandirian anak. Ya. Jadi kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi kalau anak TK itu gimana sih perkembangannya, tahapannya? Apakah dia harus bisa nyanyi cinta-cintaan gitu ya? Kan belum ya yang itu. Nah, serta dia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi dia bisa pakai baju sendiri, dia bisa pakai sepatu sendiri, mengikat tali sepatu, itu aja dulu untuk usia PAUD. Dan itu dihargai setiap perkembangannya. Jadi hal kecil itu dihargai. Kemudian, nah, cara menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab pada anak. Jadi pertama, biarkan mereka membuat keputusan sederhana. Saya maunya yang ini, mami, misalkan saya maunya yang pink bun gitu. Nah, mamanya nggak suka pink, kuning aja. Jadi semua lemari isinya adalah kesukaan warna mamanya gitu ya. Nah, terus jadi hargai keputusan anak ya, asalkan tidak memberikan efek negatif pada anak dan orang sekitarnya.
dia mau piringnya bentuknya ini, sama mamanya tidak suka bentuk itu, mamanya mau yang Hello Kitty, anaknya milih yang apa, yang Pororo, yang kodok itu nggak mau mamanya, padahal itu kan kesukaan anaknya. Nah, coba dikembalikan lagi, ini tentang anaknya atau tentang sayanya gitu ya. Terus kita harus mempercayai anak, berikan kepercayaan pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil. Dia kan baru belajar ya, baru meniru gambar, gerigitan sudah mamanya sini nah, kayak gini nah gambarnya. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Terus perlihatkan contoh yang baik ya. Terkadang orang tua melakukan pertengkaran di depan anak. Hal ini berpengaruh negatif pada tanggung jawab anak kelak ketika sudah dewasa, karena dia melihat pertengkaran itu kan emosi negatif ya, apalagi misalkan saling memaki gitu. Jadi anak akan melihat bahwa penyelesaian masalahnya adalah seperti itu, saya juga harus memaki kepada orang. Kemudian selanjutnya untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab, jadi melibatkan anak dalam musyawarah keluarga sangat penting ya. Jadi kalau nanti ada rencana untuk liburan tuh ke pantai kah, ke taman yang di tengah sini kah, ditanyain, nah maunya ke taman yang ini kah atau yang ke taman lalu lintas misalkan, itu hal kecil ya. Jadi ditanyain dia mau yang mana. Oh mau yang itu aja mah, misalkan melihat air mancur menari misalkan, berarti kita ke sana. Jadi libatkan dalam pemusyawarahan di keluarga. Terus menerapkan aturan ya, tadi kenapa nggak boleh main HP lebih dari 1 jam itu dijelaskan, karena nanti mata kakak lelah gini gitu. Karena nanti kakak kalau lebih dari 1 jam itu lupa makan, kalau lupa makan maka akan sakit perut. Jadi gunakan bahasa-bahasa untuk anak TK gitu. Jadi nggak perlu kita, oh nanti pian kecanduan ini, nggak paham, anak TK nggak paham kecanduan itu apa. Jadi mungkin dibilang aja bahwa nanti mata pian nak sakit, nanti hitam sini ya gitu. Jadi kita pakai strategi. Nah, jadi menerapkan aturan sesuai dengan pemahamannya dia. Kalau nggak boleh kenapa, dijelaskan. Oke, mungkin cukup Bu? Cukup. Iya. Itu dari saya, mungkin kita sesi tanya jawab aja ya, diskusi, nggak apa-apa? Boleh sekitar 10 menit ya. Ditawarkan aja. Alhamdulillah sudah selesai materi dari Bunda Psikolog. Mohon maaf apabila ada yang mau ditanyakan Bunda sekalian tentang pola asah, asi, dan asuh, boleh dipersilahkan. Gak apa-apa. Ada yang mau didiskusikan Bunda? Ya silakan. Dipersilakan untuk Bunda Rina dari Madinah Alesa. Saya dari orang tua Kenji dan Alesa ingin menanyakan, apabila pola asuh yang ada di rumah itu ternyata terlanjur mengalami perbedaan pola asuh antara mamanya misalkan permisif, orang tua papahnya misalkan otoriter. Kakek ya berarti. Papahnya. Oh ya. Jadi antara mamanya permisif dan orang tua ayahnya otoriter, itu kan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Apabila terlanjur seperti itu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Oke, yang harus dilakukan ya ketika itu terjadi. Nah, pertama harus paham dulu keduanya, apakah ini perbedaan atau enggak. Takutnya yang merasakan berbeda hanya si ibu saja, sedangkan si ayah kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya kita sama aja. Nah, persamaan itu dulu. Deal nggak ini kita berbeda gitu. Kalau sudah oke, kita berbeda, nah baru mungkin dibicarakan lebih lanjut. Kalau kita berbeda, maka salah satu kita akan menjadi yang disukai dan akan jadi si baik dan si jahat. Kalau aku tidak dibolehkan, maka aku akan lari ke mama. Kalau aku minta ke ayah tapi tidak dibolehkan, maka aku akan minta ke mama. Dan akhirnya jadi orang tua yang diadu domba oleh anak ya, karena si ibunya cenderung akan membela si anak juga gitu. Nah, jadi itu dulu yang kita sadari.
sadar nggak dulu antara dua pasangan ini bahwa pengasuhan berbeda gitu. Kalau misalkan nanti sudah sepakat, maka harapannya adalah siapa yang akan menyesuaikan siapa. Kalaupun itu tidak bisa terjadi, paling tidak untuk kepentingan si anak nih, untuk kepentingan si anak, harapannya kan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama berkembang misalkan. Jadi bisa kita memberikan informasi. Nah, kalau misalkan si kamu terlalu otoriter, maka anak akan tertutup terus sama kamu. Anak tidak akan mau percaya sama ayahnya misalkan, tidak bisa ngomong apapun sama ayahnya karena takut gitu. Nah, kalau memungkinkan ada diskusi itu antara suami istri. Kalau memungkinkan. Ya. Terus karena itu tidak biasa dilakukan, bisa jadi akan badai dulu berdua. Mungkin merasa disalahkan, merasa ini, merasa itu, tapi nggak apa-apa untuk suatu hasil yang lebih baik. Jadi kemampuan kita menjelaskan, dan kita juga harus terima kritik kalau misalkan nanti pasangan, oh karena ikam dua gini misalkan, tidak ada batasan gini. Nah, berarti dua-duanya harus menyesuaikan. Kesepakatannya gimana nih, kalau misalkan inya mau kayak gini berarti kita bolehkah kada gitu. Nah, jadi kesepakatannya akan terjadi di antara suami istri. Suami istrinya deal, baru anak. Karena memang sebetulnya anak adalah produk dari dua orang, dan harusnya yang sepakat adalah ayah dan ibu, bukan ibu dan anak atau ayah dan anak gitu, dan mengelahi mamanya atau mengelahi ayahnya gitu. Harapannya yang terjadi itu yang koordinasi adalah ayah dan bundanya, ayah dan ibunya gitu ya Bun. Ada lagi yang mau didiskusikan atau di luar topik nggak apa-apa, boleh. Atau ternyata anak-anak tetangga ulun, anak ulun misalkan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ada lagi Bunda Sarah mungkin ada yang ditanyakan? Apa ya Bu, paling kayak kalau yang saya rasa pribadi gitu, semakin anak makin besar tuh, kalau kita udah bikin kayak rules di rumah tersendiri tuh kayak makin susah sebetulnya nerapin itu tuh. Kayak dia tuh udah tahu aja gitu caranya untuk bergain sama orang tua tuh gimana gitu, kayak makin pinter gitu kayaknya buat tawar menawarnya, yang sampai kadang bikin kita tuh aduh kesabaran setipis tisu ya Bu ya gitu. Jadi kayak gimana kayak membatasinya biar tetap akhirnya tuh berjalan di alur yang demokratis, nggak nyampe ke otoriter. Karena yang saya rasa gitu kadang mungkin saya yang kurang tegas entah gimana, jadi kadang ada kalanya saya ngasih ya udah ya nggak apa-apa deh, boleh 10 menit lagi atau tambah gitu. Kadang-kadang Kalau 1000 ya. iya, karena kadang anaknya tuh kayak apa ya, alot gitu kayaknya tawar menawarnya gitu. Tapi terkadang kan itu juga sebetulnya bikin anak, oh kemarin juga boleh nih 10 menit gitu kan. Tapi kadang kayak susah gitu ngebatasinnya tuh kayak apa ya. Nah, itulah yang namanya diperlukan konsistensi. Tapi memang susah itu. Susah kan, apalagi kalau misalkan yang 24 jam sama anak itu kita misalkan. Terus ayah pergi gitu, pergi misalkan bekerja gitu ya, pulang habis maghrib atau sebelum maghrib. Jadi merasalah single fighter nih ketika siang sampai papanya datang gitu ya. Nah, kadang itu ketika bundanya fase kelelahan, fase bingung mau ngapain lagi gitu ya. Nah, cuman perlu dipertimbangkan ketika kita tidak konsisten, maka itulah celah bagi si raja ini. Itu. Nah, jadi memang pentingnya konsisten tadi. Kalau dibilang tega, kadang tega ya, karena tadi outputnya nanti jangka panjang. Bahwa kalau jangka panjang juga, karena dia sudah tahu nawar tadi, dia akan coba-coba terus nawarnya, karena sudah ketahuan gitu. Tapi mumpung masih kecil, nanti bisa aja. Cuman ya itu, bundanya mungkin harus tekanan batin dulu, karena biasanya ngasih dulu lah, nggak tega gitu ya.
Kadang anak saya yang besar tuh saking karena dia udah tahu gitu, saya tuh paling susah kalau dengar dia gangguin adiknya gitu. Dia tuh gangguin adiknya terus sampai kayaknya saking udah maunya gitu kalau udah ngambek gitu di rumah berdua, karena mungkin udah lebih besar jadi dia udah lebih bisa tahu celahnya gitu. Bener. Nah, sebenarnya kalaupun misalkan mau nambah, oke nambah, tapi tetap dikasih batasan. Iya sih, memang dia juga selalu kayak ini tanggung Bun, udah tinggal segini lagi, filmnya tuh lagi nosi gitu. Ya udah sampai filmnya selesai. Iya, jadi boleh nambah tapi mungkin 10 menit atau sampai habis aja, habis itu cut gitu. Nah, jadi itu bentuk ketegasan. Gak apa-apa ya. Dan yang paling penting adalah kewarasan mamanya. Setuju. Ya, takutnya kan nanti terlalu strict, tidak ada yang, ibaratnya kan tidak ada yang nolong nih, papanya nggak ada misalkan karena bekerja tadi kan misalkan, akhirnya mungkin guling-guling ngamuk, energi anak akan semakin besar ya. Nah itu, tapi tetap batasannya ada. Karena kadang perusak batasan itu ayahnya, Bu. Kayak misalnya ayahnya pulang ikut nonton sama anaknya, waktu TV-nya mati, kok mati gitu, nyalain lagi ya emaknya udah matiin, makanya asik nonton. Nah, makanya itu tadi kesepakatannya sebenarnya bukan antara ibu dan anak, tapi antara pasangan. Nah, jadi mungkin abis pulang nanti bisa diedukasi ya pasangannya. Tenang Bu, biar kada sorangan. Oke, mungkin begitu ya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita mau diskusikan? Apakah ada ayah dan bunda? Kalau tidak ada kita close ya. Lagi kalau tidak ada yang mau diskusikan lagi. Kesempatan padahal. Kesempatan kapan lagi ketemu ke psikolog kan? Atau bapak-bapaknya aja suruh tanya. Ayah-ayahnya ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Bu. Betunjulan nantinya. Ya. Saya Windy, Assalamualaikum. Saya Windy dari ibunya Rafa. Kalau ini anak saya itu biasanya di sekolah atau ini misalkan kan latihan sepeda, dia akan kami arahkan ke sepeda untuk ini membuang energinya daripada di rumah. Nah itu di sepeda itu ada yang misalkan yang ngajarin dia, yang ngelatih dia itu lebih apa ya, namanya misalkan Om Iwan nih, ayo tidur, nanti kalau nggak tidur siang nanti dimarahin Om Iwan loh, makannya nggak banyak nanti dimarahin Om Iwan. Itu langsung itu Bu, Masih lah ya orang iya banyak. masih kalau kita orang banyak. Padahal Iwannya nggak ada tahu lah. Orang Iwannya emang tahu. Tadi abang udah makan belum? Udah tidur siang belum? Om Ya. Iwan itu coach berarti. Iya, Pelatih. sebenarnya itu cuma orang tua teman kayak gitu, tapi beliau itu yang lebih sering ngelatih anak-anak semuanya kayak gitu. Jadi kayak dia itu lebih, maksudnya itu lebih masih dan orang daripada orang tuanya kayak gitu loh. Jadi Rata-rata lah. nah, gitu, jadi kami itu ngerasa kami sebenarnya yang salah didik di rumah atau kayak gimana kayak gitu, atau emang kurang keras kayak gitu loh Bu. Padahal biasanya sampai mamanya itu marah, ayo kita tidur, itu tuh gak mempan. Tapi kalau yang pakai nama Om iya, Iwan mau. ini mama telepon mama Reninya, mama mau bilang sama Om Iwan kalau abang nggak tidur biar aja nggak usah diajak nih. Nah terpaksa ngajak mamanya nih, jadi karena saking bingung sudah, yang ini belum tidur, nah belum tidur, jamnya udah mepet kayak gitu loh Bu. Jadi kayak bingung, jadi kan berpikir ini akunya kurang tegas, akunya kurang keras atau gimana sih, malam aslinya sama orang kayak gitu loh Bu. Mungkin juga di sekolah kalau kata ibu, kalau ada mamanya kayak liar, kalau dia diam aja gitu loh Bu. Jadi kami tuh bingung, kami salah kah di rumah nih kalau aslinya atau gimana kayak gitu. Oke, berarti andalannya adalah mama gitu. Jadi kalau ada mama, dia akan, dia akan, wah saya tuh begini loh gitu. Saya nah, jadi itu bukan yang salah, tapi gini, bisa jadi tadi awalnya adalah ketidakkonsistenan, yang aturannya nggak boleh, tawar, akhirnya boleh, nanti kena ada apa-apa, nah itu anak mau pelajari loh, terus kenapa kesannya lebih maasi orang lain ya. Nah kalau misalkan itu menguntungkan sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan
apa ya, kita akan pakai nama itu terus. Iya, jadinya maksa. Sebenarnya kayak gini loh Bu, itu sama kayak kita mau ngasih tahu orang tua kita biar anaknya dokter, biar anaknya apa, itu nggak mempan. Tapi kalau orang lain yang ngasih tahu, si Din mau nurutin. Sebenarnya kasusnya kayak gitu. Iya. Ya, salah nggak sih itu? Nggak salah, itu adalah strategi namanya. Jadi jangan ngerasa apa aku salah, apa Iya. aku kurang ini Aku nih enggak. kayaknya kurang tegas nih, aku nih ini. Tapi bisa jadi nanti dicoba, diajarkan, maksudnya gini. Nah kalau Pian kayak gitu, mamanya sedih gitu. Coba gitu. Jadi bahwa mama tidak nyaman karena kamu begini. Nah itu coba disampaikan. Jadi bukan Om Iwan yang tidak nyaman, tapi mama. Iya. Nah selama ini kan ajarannya gitu. Jadi Om Iwan nih karena kada mau sama Pian ini kan. Nggak mau ajarin, nggak mau diajak nih lagi. Nanti coba itu diganti, nah mama sedih nah gitu. Tapi Pian tunjukkan kesedihan itu. Jadi Jangan mama jawabannya abang sayang mama jangan sedih gitu. Jawabannya pasti. Iya, nah jadi Pian perlu penghayatan yang lebih dalam lagi. Acting lagi loh. Iya, jadi kasih anak Pian guring gitu. Nah jadi memang harus banyak strategi. Ya sama tadi kayak kita ke orang tua. Ke orang tua itu kalau kita madahin, nah Ma Pian jangan kayak gini, malah pada mempan. Tapi kalau majar acil ini mah akun sih Din. Walaupun itu dustaan kita misalnya. Tapi dipadahkan jar acil ini mah kayak gini, pasti menuruti. Nah, itu yang terjadi pada anak Pian saat ini. Gitu. Jadi Jadi emangnya bulan ya kalau lagi fase begini gak ada apa-apa, harapannya kan nanti mungkin fase berikutnya akan menuruti mamanya gitu. Penyambung pertanyaan dari Bunda Windy boleh? Ya, silakan. Kadang karena anak ini terlalu banyak sudah memori luka batin, karena jadi kurang asik orang tua sendiri daripada guru di sekolah, misalnya orang main tahun ke segala macam, kayaknya lebih mau kayak itu mendengarkan. Apa karena ibaratnya orang tua ini sudah terlalu setiap hari memberikan jor-joran kan, nggak sehat, kasihan lah marahan gitu. Lalu anaknya mungkin lebih mendengarkan dari orang lain itu. Karena yang pernah mendengar tuh kayaknya kayak itu Udi merasa bersalah sebagai orang tua. Nah itu kenapa lah anak Udi sama ustazahnya sendiri di sekolah lebih mau sampai Kenapa lupa ya? loh Kenapa sebenarnya ya? kenapanya tuh. Coba Pian datang menurut Pian, apakah Pian melakukan sama dengan anak Pian di rumah? Jawabannya tidak kan. Nah jadi disambut, anak kita tuh disambut di sekolah. Hari ini apa? Pian bawa apa bekalnya? Apakah mama seperti itu? Nah, apakah ketika anak datang, hebat nak hari ini di rumah dengan nada-nada seperti di sekolah? Nah, itu apa ya? Kadang kita tidak perhatikan ya. Jadi mungkin perlu disambut ketika anak di rumah, ketika dia datang bersepedaan, apa? Capek-capeknya hidup lah itu. Apa tadi nak? Himua, gini. Walaupun mamanya Masuk aja, juga. Mbak Freya. Ya, jadi kenapa anak kita akan lebih nyaman dengan gurunya di TK misalkan, karena gurunya selalu menyambut, inya datang, ayo kita ini, nah Karena mungkin marah, Iya. menunjukkan ekspresi meskipun apapun. iya si apa mungkin itu juga akan jadi konflik bagi si gurunya ketika gurunya di rumah. Iya kan? Kenapa anakku gitu ya, sedangkan anak orang lain akan menuruti apa kata aku. Jepang PR juga mah. Iya kan? Nah, jadi mungkin paling enggak sekarang mengerti gitu kan. Paling enggak sekarang mengerti bahwa oh iya dia tuh di sekolah disambut, gurunya nanyain, habis Diberi dia kenyamanan. mengerjakan sesuatu Apresiasi. hebat. Di rumah itu aja kan nak misalkan. Itu menggambar, itu pulanglah nak yang Pian gambar. Nah, kira-kira tuh ya, itu dari yang kecil-kecil kayak gini sudah perlu diapresiasi, dihargai gitu. Itu ya Bun. Mumpung masih kecil belum terlambat untuk memperbaiki. Iya. Tapi ketika pun punya anak remaja juga nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat buat mengapresiasi anak. Udah 30 menit soalnya.
Diskusi lagi, ada Ada lagi. lagi yang ditanyakan? Bunda. Tuh tadi jadi nggak mau nanya? Bunda Asya kebetulan lagi punya baby, bayinya baru berapa bulan gitu nggak? Atau untuk bapak-bapaknya sekalian biar Boleh. bantu begadang, bantu menjaga. Oh kalau bapak-bapaknya ini suruh dengerin aja kalau misalkan ibunya ngomel. Bukan ngomel itu ya, tapi mencoba untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Bahwa saya ini loh sakit perut, sakit pinggang, sakit ini, ya kan? Dan datang si suami nonton TV, main HP, tidur. Wow, gitu ya. Sedangkan maunya istri paling enggak ditanyain minimal kayak apa hari ini sudah berkurangkah sakitnya, sepele sih ya sebenarnya. Cuman kan untuk orang-orang tertentu mungkin entah malu padahal sama istri sendiri ya, jadi jangan malu sama pasangan ya, tidak ada yang privasi lagi, bahkan hal privasi pun sudah tidak privasi lagi ya. Gitu. Mungkin cukup ya Bu. Kalau tidak ada yang bertanya Kak, akan kami tutup sesi bersama Bunda Psikolog atau kesimpulan boleh? Kesimpulan mungkin apa ya? Sebenarnya semua yang dilakukan ayah ibu itu pasti punya alasan tersendiri ya. Jadi tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah. Kita sesuaikan kondisi sama perkembangan anak. Oh si anak nih lagi begini, maka harusnya aku begini. Selama tidak membahayakan fisik dan tadi pertimbangan psikisnya untuk jangka panjang. Kalau saya terlalu marah itu akan direkam di otak anak, dan dia akan ingat aku pernah dimarahi, aku pernah dipukul. Nah kalau pukul itu yang ini. Nah ulun tanya ya, Tian pernah dipukul ayah Tian waktu kecil, masih ingat tak sampai sekarang? Ingat kan? Nah anak Tian juga kayak gitu. 50 tahun lagi dia akan ingat Tian masuk akan ke drum. 50 tahun lagi dia masih ingat Tian cupid gitu. Jadi usahakan tidak meninggalkan memori-memori itu pada anak Anda. Ya. Terima kasih. Ya, itu aja dari ulun. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Semoga ada kesempatan kita ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bunda Galuh, terima kasih atas semua ilmunya, pertanyaan dan jawabannya Bunda semua. Saya akhiri acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hujan Bunda. Pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak yang Silakan ditambahkan lewat SPP per bulan. Jadi tidak ketua komite tidak perlu menagih per Rp10.000 itu disisihkan untuk biaya komite. Semoga nanti pada akhir